Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas individu pada bab 7. Kenalkan, nama saya Abdul Raja Permana, NIM 202222350, kelas F601 Teknologi Informasi. Pada bab 7 yaitu wawasan Nusantara. Pengertian dan kedudukan wawasan Nusantara. Sebelumnya telah dinyatakan bahwa Nusantara merupakan wawasan nasional atau nation outlook-nya bangsa Indonesia. Lebih jelasnya lagi, wawasan nasional yang dimaksud dijadikan sebagai wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan untuk mencapai tujuan nasional. Satu, pengertian wawasan Nusantara. Istilah wawasan Nusantara dapat diartikan secara etimologis dan terminologis. Secara etimologis, wawancara Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas, bahasa Jawa, yang berarti pandangan, tinjauan atau penglihatan indrawi. Selanjutnya muncul kata mawas yang berarti memandang, meninjau, atau melihat. Wawasan artinya pandangan, tujuan, penglihatan, tanggap indrawi. Wawasan berarti pula cara pandang, cara melihat. Kedua, secara terminologis, wawasan Nusantara menurut beberapa pendapat sebagai berikut. Yang pertama, pengertian wawasan Nusantara menurut Prof. Dr. Wan Usman adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Kedua, pengertian wawasan Nusantara dalam GBHN 1998 yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenal diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, menurut MPR yang dibuat Lemhanas tahun 1999 yaitu mengenal diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Adapun yang kedua pada hakikat wawasan Nusantara, di mana hakikat dari wawasan Nusantara kita memandang bahasa Indonesia dengan Nusantara merupakan satu kesatuan. Jadi hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan bangsa dan kesatuan wilayah Indonesia, atau ingat rumusan dalam GBHN yaitu persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah. Dengan hakikat lain adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah bangsa Indonesia yang dari aspek sosial budaya adalah beragam serta dari segi kewilayahan bercorak Nusantara kita pandang merupakan satu kesatuan yang utuh. Dalam GBHN disebutkan bahwa hakikat wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya, dan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Dan menurut Hasan Habib 1970, inti pokok wawasan Nusantara adalah kebulatan wilayah nasional, termasuk satu kesatuan bangsa atau tujuan dan tekad perjuangan, dan satu kesatuan hukum. B. Satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi, D. Satu kesatuan hankam. Ketiga, kedudukan wawasan Nusantara. Sebagai visi bangsa, visi adalah keadaan atau rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan. Visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula. Bagian B, latar belakang konsep wawasan Nusantara. Mengapa bangsa Indonesia memandang diri dengan lingkungan tempat ugalnya sebagai salah satu kesatuan yang utuh? Mengapa Indonesia kita pandang sebagai bangsa yang satu dengan wilayah yang satu pula, dan mengapa perlu memiliki cara pandang yang demikian? Jawaban atas pertanyaan tersebut merupakan latar belakang akan lahirnya konsepsi wawasan Nusantara. Latar belakang atau faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuhnya konsepsi wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. Yang pertama, aspek historis. 2. Aspek geografis dan sosial budaya. 3. Aspek geopolitis dan kepentingan nasional. Yang pertama, segi historis atau sejarah. Di sini bersatu dengan wilayah yang utuh adalah karena dua hal, yaitu sebagai berikut. Kita pernah mengalami kehidupan sebagai bangsa yang terjajah dan terpecah. B. Kita pernah mengalami memiliki wilayah yang terpisah-pisah. Bangsa Indonesia sebagaimana bangsa lain terutama di benua Asia dan Afrika sama-sama pernah mengalami masa-masa penjajahan bangsa barat. Bangsa barat yang pernah menjajah Indonesia adalah Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda.
Kedua, segi geografis dan sosial budaya. Dari segi geografis, Indonesia merupakan negara dengan wilayah dan posisi yang unik serta bangsa heterogen. Keunikan wilayah heterogenitas bangsa menjadikan bangsa Indonesia perlu memiliki visi untuk menjadi bangsa yang bersatu dan utuh. Posisi Indonesia yang demikian ini sering dinyatakan memiliki posisi yang strategis. Ketiga, segi geopolitis dan kepentingan nasional adalah bagaimana menjadikan bangsa dan wilayah ini senantiasa satu dan utuh. Cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 2 adalah untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan tujuan nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Visi nasional Indonesia menurut ketetapan MPR nomor 7 atau MPR 2001 tentang Indonesia adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Beralih ke bagian poin ketiga, yaitu di bagian C, wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Geopolitik Indonesia dan wawasan Nusantara. Indonesia memiliki letak strategis di capit dua samudra dua benua yaitu dalam Kepulauan Nusantara Indonesia disebut benua maritim dan hal ini tertuang dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945. Konsep geopolitik nasional Indonesia adalah wawasan Nusantara yang menekankan persatuan wilayah dan bangsa. Adapun sejarah dan identitas bangsa Indonesia, dulunya itu Indonesia adalah Hindia Belanda yang dihuni oleh rakyat dengan sejarah dan nasib yang sama. Konsep ruang hidup atau Lebensraum bagi Indonesia bukan untuk ekspansi melainkan mempertahankan wilayah sah sebagai tempat hidup. Geopolitik sebagai ilmu politik. Geopolitik berasal dari kata geo dan politik, mengkaji pengaruh kondisi geografi terhadap kebijakan negara. Istilah ini dikembangkan oleh Friedrich Ratzel dan Rudolf Jelen sebagai dasar strategi nasional berbasis geografis. 3 teori geopolitik awal. Yang pertama itu Friedrich Ratzel, negara, organisme hidup, butuh Lebensraum, ekspansi wilayah. Rudolf Jelen, negara itu sistem politik menyeluruh, ekspansi darat dan laut. Yang terakhir, Karl Haushofer, dunia itu dibagi region, Amerika, Asia Timur, Rusia, India, Eropa, dan Afrika. Teori Mackinder dan Mahan. Nah, Mackinder di sini mengusulkan teori daerah jantung atau heartland sedangkan Mahan menekankan pentingnya kekuatan laut. Keduanya menghasilkan konsep wawasan benua atau land power dan wawasan bahari sea power relevan bagi negara seperti Indonesia. Adapun teori dirgantara dan kombinasi, Dawet dan Mitchell, yaitu kekuatan udara menentukan kemenangan perang, mandiri dan menghancurkan dari udara. Speakman, teori Rimland, pembagian dunia menjadi 4 wilayah kombinasi kekuatan laut dan barat. Adapun konsep wawasan Nusantara yaitu menekankan persatuan dan integrasi wilayah dari Sabang sampai Merauke, bukan ekspansi tetapi mempertahankan dan mengelola wilayah sebagai satu kesatuan yang bangsa yang utuh. Terima kasih. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan pada presentasi bab 7 ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.